Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam lembah mana bagi orang-orang yang mengerti. Malam ini Pangeran Kidul bersama tim akan menceritakan sebuah peristiwa yang tidak pernah diketahui oleh manusia itu sendiri. Jarang manusia itu sadar dan tahu. Banyak manusia telah dewasa egois akan kesombongan diri pribadi masing-masing. Pada hakikatnya manusia itu semua nggak ada yang sakti, yang jagoan, yang soi. Saya di sini akan menceritakan satu perjalanan hidup yang jarang diketahui oleh manusia-manusia yang pernah hidup. Pernahkah kita sadar? Pernahkah kita mengingat untuk mengetahui siapa diri kita yang sesungguhnya? Itu pertanyaan. Ada cerita, dan itu bukan cerita, tapi ini fakta dan kenyataan. Pernahkah kita merasakan cikal bakal kita menjadi seperti yang kita sekarang? Kenapa kita ada di alam kandungan 9 bulan? Adakah satu manusia yang bisa merasakan saat ada di alam kandungan padahal dia hidup? Itulah keajaiban Tuhan. Malaikat diutus untuk memberi roh hidup, tapi kita sendiri tidak pernah bisa merasakan apa yang kita lakukan dalam kandungan selama 9 bulan, bisa lebih sampai 9 bulan 30 hari. Kita tidak pernah bisa merasakan hal itu. Setelah kita lahir menjadi wujud manusia, menghirup udara, energi-energi udara bersatu, menikmati, masuk ke dalam diri kita alam semesta ini. Dan di situ pun ada satu keajaiban lagi yang orang jarang banget berpikir tentang hal itu. Contoh, 9 bulan di dalam kandungan kita hidup, mempunyai satu ruh kehidupan, dan itu yang mengirim satu malaikat. Itulah keajaiban Tuhan. Kita tidak bisa merasakan apa dan gerak kita di dalam perut setelah kita lahir. Di bawah umur 5 tahun tidak ada manusia satupun yang mengingat apa yang perjalanan hidup kita, apa yang kita lakukan saat umur kita 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun. Dan itu pun kenapa saya bisa ngomong begini, bisa berbagi cerita begini, karena saya udah ribuan dan ratusan orang itu saya bertanya, dan semua orang itu menjawab tidak ingat. Itulah keajaiban Tuhan untuk mendidik diri kita menjadi manusia yang berbudi luhur. Setelah kita lahir, kita diasupin ASI, kita menghirup udara, yaitu oksigen hawa murni dari udara. Kita meminum air, kita menerpa satu bumi yang kita tempatin, kita kena sinar matahari, menjadi manusia yang berwujud. Kita bisa ketawa, tapi kita tidak tahu rasanya kita ketawa itu apa. Yang tahu hanya orang tua kita. Setelah kita dikasih makan bubur, pisang, ataupun makanan-makanan yang bergizi dari fungsi alam, dari hasil bumi,
yang kita tempatin untuk sekarang ini. Kita mempunyai satu kekuatan, yaitu energi. Terlahirlah energi dalam hidup kita. Tapi ada yang dirahasiakan Tuhan untuk kita lagi, yaitu kita tidak bisa merasakan dan tidak bisa mengingat saat kita berada di posisi itu. Di bawah umur 5 tahun kita tidak akan pernah merasakan nikmat apa yang kita perbuat. Jadi di sini filosofinya, kenapa manusia itu setelah tumbuh ada rasa nafsu sombong, nafsu egois, nafsu duniawi. Itulah kita harus mencerna siapa diri kita yang sesungguhnya. Kita lahir di bawah 5 tahun, kita tidak merasakan apa yang kita lakukan. Di dalam kandungan pun kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Kita punya hidup, punya roh yang Tuhan ketitipkan. Karena itu kebesaran Tuhan menitipkan roh dalam hidup. Itulah yang harus kita kupas. Menjadi diri kita pribadi, mengetahui siapa saya, siapa aku, dan kamu yang sesungguhnya. Jadi pesan dari saya, hidup nggak ada gunanya kita sombong tentang hidup kita, tentang kehidupan kita. Pada hakikatnya kita tutup kosong. Kita tuh nggak tahu, hanya sebuah pengakuan dalam hidup. Dan satu lagi yang harus dicerna dari omongan saya, setelah kita lahir, orang tua kita memberi satu kesakralan yang kita bawa sampai mati, sampai ke liang lahat. Itulah siapa? Nama. Nama mendidik kita menjadi satu karakter hidup, penjiwaan, perilaku kita. Karena nama itu sakral. Orang tua kita mengasih nama, selamatan, syukuran, dan kita bawa nama itu menjadi sosok karakter perjalanan hidup kita. Baik buruk perjalanan hidup kita tergantung nama. Karena nama itu dibawa sampai mati. Saat kita mati pun yang dikenang orang hanya nama. Doa pun disebut lewat nama. Pangeran Kidul berani mengungkap ini karena banyak kesombongan manusia, karena banyak manusia itu mengakui lebih dari dirinya. Hidup kita itu hanya pengakuan. Yang menjiwai kita, karakter hidup kita itu pengakuan. Sugesti kita karena nama, karena orang tua kita memberikan satu nama yang menjadi karakter hidup kita. Jadi kita yang sekarang menjadi aku yang sekarang, menjadi kamu yang sesungguhnya. Ikuti Pangeran Kidul mengupas satu peristiwa yang jarang manusia itu sadar akan hakikatnya hidup. Manusia yang jarang mengetahui siapa aku yang sesungguhnya. Kita telaah hidup kita. Kita memakan saripati bumi, kita menghirup udara, kita menerpa sinar matahari, kita meminum air, menjadikan kita mempunyai suatu kekuatan, yaitu energi. Setelah energi itu tumbuh dalam hidup, dalam diri, dalam jiwa kita, dalam hati dan pola pikir kita, otak kita, menjadikan kita yang sesungguhnya. Di mana letak
filosofi yang saya omongkan jauh. Saya akan membuka satu pola untuk berpikir kita mengetahui tentang keilmuan kegaiban yang sesungguhnya. Kenapa Pangeran Kidul berani bercerita begini? Karena banyak saya lihat dengan kesombongan manusia itu punya ilmu yang bisa melihat kegaiban, tapi banyak disalahgunakan. Cobalah mengkaji diri. Siapa diri kita? Kosong kalau bukan karena satu kesakralan nama yang membuat diri kita tahu akan diri kita sendiri. Tanpa nama, saudara, teman-teman semua tidak akan pernah mengenal karakter jiwa dan hidup kita sendiri. Sadari, telaah lagi hakikat hidup kita itu siapa. Nanti dalam konteks Pangeran Kidul yang selanjutnya saya akan mencoba mengkupas cerita-cerita yang mungkin jarang orang itu paham. Yang ada aja sebuah pengakuan keegoisan bahwa diakui inilah aku, tapi sejatinya bukanlah aku yang sesungguhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.